ini kita akan mempelajari mengenai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu apa ya? Jadi, penyimpangan sosial itu merupakan suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai, melanggar, atau menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut kalian, kenapa ya bisa terjadi penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu sosialisasi tidak sempurna. Hal ini terjadi karena ada kegagalan dalam proses penanaman nilai dan norma secara benar yang dilakukan oleh pihak keluarga. Seperti misalnya yang terjadi pada keluarga broken home, di mana orang tua kurang memperhatikan kondisi anaknya. Yang kedua yaitu subkebudayaan menyimpang. Penyimpangan terjadi karena proses interaksi dengan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan menyimpang, seperti misalnya seorang siswa yang bermain dengan segerombol siswa yang merokok. Kemudian ia akan ditawari merokok oleh segerombolan siswa tersebut dan ia akan ikut merokok. Yang ketiga yaitu labeling. Labeling merupakan pemberian cap atau julukan buruk dari masyarakat yang membuat seseorang menjadi terbiasa melakukan tindakan menyimpang. Seperti misalnya seorang anak yang diberi cap sebagai anak nakal. Ia akan terus berbuat nakal karena ia merasa julukan tersebut sudah melekat pada dirinya. Yang keempat yaitu permasalahan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi bisa mendorong seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti misalnya pencurian dan perampokan. Dan yang terakhir yaitu rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan terkadang dikeluarkan dalam bentuk tindakan yang tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku, seperti misalnya adalah tindakan tawuran antar remaja. Seperti halnya yang terjadi dengan Nino. Nino adalah anak yang aktif, pintar, dan ceria. Sore itu, Nino pulang dari sekolah. Ia menyusuri jalan menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, bukan pelukan hangat yang ia terima dari orang tuanya, melainkan pertengkaran hebat yang sangat mengganggu pikirannya. Pada mulanya, keluarga Nino adalah keluarga yang sangat harmonis. Semua itu bermula ketika ibu Nino memutuskan untuk bekerja. Banyak pertengkaran hebat yang menyelimuti keluarga ini. Ayah Nino merasa setelah ibu Nino bekerja, ia tidak pernah mengurus rumah lagi dan tidak pernah memperhatikan anak-anaknya. Nino yang enggan menghiraukan pertengkaran orang tuanya langsung bergegas masuk ke kamarnya. Nino menghabiskan malamnya dengan bermain game online tanpa henti. Nino yang dulunya aktif, ceria, dan pintar, kini menjadi Nino yang berbeda. Ia lebih senang menyendiri dan merenung memikirkan pertengkaran orang tuanya. Bahkan Nino yang dulunya sangat aktif di kelas, kini berani membolos. Kini Nino bergaul dengan anak-anak yang nakal, bahkan ia mengikuti teman-temannya yang merokok. Ibu Nino yang menyadari perubahan pada diri Nino memberi nasihat dan mengatakan bahwa membolos dan merokok adalah hal yang tidak baik. Orang tua Nino menyadari jika pertengkaran yang terjadi di keluarganya itu dapat berdampak kepada anak-anaknya, sehingga ibu Nino memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuka usaha online yang bisa ia lakukan dari rumah, sehingga mereka tetap bisa mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Nah, itu sedikit materi mengenai penyimpangan sosial dan contoh kasus penyimpangan sosial. Semoga kita tidak melakukan penyimpangan tersebut ya, karena penyimpangan sosial selain berdampak negatif pada diri kita, juga akan merugikan orang lain. Terima kasih.